reaksinya gitu. Pakai mekanisme berarti kan pakai panah elektron kayak gitu. Walaupun udah banyak sih yang bisa, tapi belum ada yang full score nih nomor 1. Yang full score tuh di nomor 2 sama nomor 3 itu banyak kan full score, cukup banyak, lumayan lah. Berarti yang gue jelasin nggak terlalu kepental lah sama kalian. Ini kan nomor 1 berarti buat mekanisme reaksinya. Pertama yang paling penting itu identifikasi dulu nih ininya. Nah, ininya identifikasi dulu. Dia itu sekunder atau tersier atau primer. Ini kan di karbon yang sekunder kan, dia ngikat 2 karbon juga. Berarti antara SN1 atau SN2. Tuh, nah ini ada NaOH nih. NaOH itu kan Na plus OH min kan. Nah ini banyak yang kejebak nih, ada yang Na-nya juga ngikut segala macam. Nggak kayak gitu ya. Kalau Na plus OH min berarti kan ini kan apa namanya basa gitu kan, yang terionisasi, berarti ini OH min. OH min berarti kuat kan SN2. Kayak gitu. OH min SN2. Salah. Kayak gini. OH min itu SN2. Terus juga ada THF itu berarti kan dia apa namanya aprotik kan. Aprotik berarti SN2. Berarti reaksi ini pakai SN2 begitu. Berarti kan ya udah tinggal gambar aja. Gambar aliran panah elektronnya, jangan lupa ya. Ini OH min yang nyerang elektronnya ya. Elektron nyerang ke bawah. Jadi ya ke sini. Ini jangan lupa dibuat nih tanda panah ini. Karena kalau terjadi reaksi panah satu doang, dia kan berarti ngikat doang. Cl-nya nggak lepas kan. Kayak gitu. Berarti ini buat dulu karena SN2 produk intermediate-nya. Ini. Nah, kenapa dia nggak nyerang di sini? Ada yang tahu nggak? Nih di karbon ini. Kenapa ini nggak jadi living group OCH3-nya? Apa nih? Ya, iya dah. Ada tahu nggak? Kenapa OCH3-nya nggak bukan karbon yang itu? Ini sekarang. Nggak tahu kak. Nih, kenapa dia nggak nyerang ini? Ini kan elektrofil juga. Elektrofil juga. Terus juga kan ini kan nukleofil. Ini bisa nih harusnya nyerang ke sini kan. Tapi kenapa dia nyerang ke sini kayak gitu? Ini efek ininya, lihat. Apa namanya living groupnya. OCH3 min itu living group yang bagus nggak dibanding Cl min kayak gitu. Kalau OCH3 min kan basa kuat. Berarti dia nggak bisa living group. Jadi nggak mungkin nyerang ke sini. Jadi lanjut aja. Berarti ini tetap OCH3. Begitu. Coba dicocokin ya sama jawaban kalian. Ini haknya udah pasti ada di sini kan, haknya nggak kemana-mana. Nah ini ada CL kan, putus-putus aja gitu. Ini sama ada OH min. Nah kayak gini. Buat ininya dulu. Gini. Terus lanjut deh produk akhirnya. Ini gue kesinin aja ya. Ini OCH3. Berarti kan dia yang tadinya tipis berarti jadi tebal. Cl kan tipis. Berarti dia nyerangnya dari depan. Wah. Ditebalikin. Nah udah hasilnya ini. Tuh kayak gitu. Tulis
juga mesti bikin transition step-nya. Iya, betul. Kalau di ujian mesti tulis banget ya? Iya. Oke. Biar lebih lengkap aja nilainya. Nah kayak gini ya nomor 1. Jadi dia nyerang ke karbon yang itu karena dia kan elektrofil tuh karbonnya. Kalau karbonnya nggak elektrofil nggak bisa diserang nih, kayak misalnya di sini. Nih karbon yang ini nggak bakal bisa diserang, karbon yang ini nggak bakal bisa diserang, ini juga nggak bisa diserang, ini sebenarnya bukan titik penyerangan gitu di sini. Karena kan dia satu gugus gitu ya. Nah gitu. Kak, satu lagi Kak. Kenapa? Itu kan NaOH, terus nggak perlu dibikin NaCl gitu di produknya. Oh, kalau mau bikin bisa, nggak apa-apa. Tapi produk, misalnya kalau tulis ini doang, dibenerin kayak gitu. Jadi kayak produk samping kayak misalnya tambah NaCl tuh pelengkap aja. Cuman nggak ngurangin nilai kayak ini. Nah, kayak gitu. Kalau ini ditulis, gitu, boleh. Oke. Makanya gue jarang nulis produk sampingnya kan, kayak misalnya ada NaCl-nya, segala macam. Karena emang jarang sih. Kayak gitu. Nah, gitu. Ada lagi yang nanya nomor 1. Ada yang bingung. Yang salah. Yang Na-nya juga masuk. Na kagak masuk ya. Kagak boleh. Karena dia kan elektrolit. Bukan elektrolit sih maksudnya. Apa namanya? Dia cuma pelengkap doang, penstabil si OH-. OH- kan harus punya temennya. Jadi temennya Na gitu. Kalau misalnya pakai K juga boleh, KOH gitu. Tuh. Udah lanjut ya, nggak ada yang nanya nih. Terus nih, ada yang tahu nggak kenapa nih gue revisi nih? Nih. Ada yang tahu nggak kenapa gue revisi? Kalau gue pakai HCl gimana? Kalau gue pakai NaCl kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu. Tama ada nggak Tama? Ada ya? Ada Kak. Nggak Kenapa tahu. gue pakai? Kalau gue pakai HCl hasilnya kayak gimana? Tahu nggak? Kenapa gue revisi nih di sini HCl bukan HCl tapi NaCl? Kebayang nggak bedanya? Kalau HCl, H+-nya ikutan ya? Iya benar. Kalau dia pakai HCl dia reaksinya jadi asam basa nih. Dia kan punya elektron di sini. Jadi dia nyerang hidrogen. Terus Cl ke sana. Jadi NH3+ Cl- kayak gitu. Makanya ini langsung gue ganti nih. Takutnya jadi reaksi asam basa bukan reaksi ini apa namanya substitusi nukleofilik kayak gitu. Ya benar kayak gitu. Kalau misalnya kita pakai NaCl, nah dia nggak bereaksi karena kan mana sih kursor gue? Oh ini. Jadi kalau pakai NaCl dia nggak bereaksi NaCl ya. Karena kan Cl- nggak mungkin bisa gantiin si NH2 itu. Karena NH2- kan bisa kuat. Prinsipnya kayak nomor 1 yang ini. OCH3 ini. Jadi dia nggak bereaksi kan. Kayak gitu. Terus yang C. Ini banyak yang salah. Yang C. Yang masuk tiba-tiba OH-nya doang. Ini tuh semuanya masuk nih. Si rantai-rantai karbonnya juga. Semuanya. Ini kan berarti identifikasi dulu. Ini dia berarti kan alkil tersier. Ya kan? Ini ada C, ini ada C, ini ada C. Nah, C-nya ngikat itu kan. Berarti kan tersier. SN1. Terus ininya nukleofil lemah SN1. Karena kan dia nggak makan. Ini protik SN1. Pakai SN1 berarti. Kalau SN1 caranya gimana? Ini bertahap-tahap. Ini keluar dulu.
Ini harus banyak-banyak latihan ya di ini mekanisme ini biar nggak lupa. Keluar ini gini kayak gini. Nah baru deh yang ini nyerang sini, serang tanda panahnya juga nggak apa-apa, mau serang karbonnya juga nggak apa-apa gitu. Jadinya gini kan ada 2 produk ya, kalian bisa buat macam boleh yang ini dulu apa-apa. Berarti kan ini jadinya O 1 2 3 1 2 3 dah kayak gitu. Sama ininya apa namanya, enantiomernya, jadi buat juga gini. Terus ininya gini, ada yang ngebuatnya 1 doang kemarin, ayo kurang tuh berarti. Nah kan dia 1 kan, ini O 2 3 1 2 3 begitu. Atau enggak ini mau ada hanya dulu nggak apa-apa kan, masuk semua tuh, masuk semua. Berarti nanti si ini kan ada BR yang keluar nih, ada BR min kan, ini O nya plus BR min, elektronnya nyerang ini. Nah ikatannya balik ke sini. Aduh jelek, bentar. Oh gitu ya. Iya, ini ke sini. Nah, baru hasilnya jadi kayak gini. Nah, kayak gitu. Ada 2 ya produknya. Itu jadinya selang-seling, ada yang ini, ada yang kayak gini. Kak, Kenapa? kalau misalnya O-nya yang di belakang boleh nggak sih? Jadi garisnya dulu. Itu berarti C-nya dong yang nyerang. Ya kan? Bentar, gue acceptin dulu. Nih ya, kalau ini kan keluar nih, yang nyerang ke sini itu kan O, ya kan? C nggak mungkin bisa nyerang kan, karena dia kan dia bukan nukleofil gitu. Nah si O ini kan dia punya elektron bebas kan, nah dia nyerang. Elektron ini akan jadi ikatan nih, yang ini akan jadi ikatan yang ini. Nah kayak gitu. Jadi penghubungnya itu adalah ini si O gitu. Jadi O baru si frame yang ininya 1 2 3. Nah ini 1 2 3. Nah nyambunginnya kayak gitu. Iya, ngerti Kak. Makasih Kak. Iya, itu caranya kayak gitu. Kalau yang nyambung berarti karbon nyerang itu berarti. Hasilnya tuh enggak. 1 2 3. Nah, hasilnya ini. Tuh, hasilnya kayak gitu. Kalau ditulisnya jangan 1 doang, tapi 2. Karena dia kan SN1 itu jadi ini, campuran rasemat. Campuran rasemat tuh terdiri dari 2 yang saling berlawanan. Nah, gitu. Oke, ada yang nanya lagi? Kak mau nanya, Iya, kenapa? itu kan yang diserang kan bukan karbon kiral Kak, itu tetap 2 produknya. Kalau iya, tetap. Oh, yaudah, makasih Kak. Iya. Kak mau nanya, Iya, kenapa? itu kenapa masih jadi karbokation Kak hasilnya? Kan udah diserang sama gugus O itu. Mana karbokation? Yang kedua dari atas, kedua dari bawah. Ini. Bawah, enggak bawahnya, senyawa bawahnya. Ini. Mana ya? Ini. Iya itu. Enggak, ini salah.
ini tuh tadinya gue pengen tambahin kayak 2 produk gitu, tanda panahnya di sini nih harusnya. Nah kayak gitu, jadi produk ini sama produk ini. Oke kak. Jadi bukan karbokation kan ya kak? Bukan. Ini itu CH3. Oke kak, thank you. Oke, jadi kayak gitu ya yang ini. Terus nomor 2 gitu. Udah ya, nggak ada yang mau nanya lagi. Ini nomor 2. Banyak yang bingung ternyata nomor 2 itu gimana cara ngerjainnya. Nomor 2 itu udah pernah gue jelasin sih. Jadi lihat dari sininya dulu, dari kirinya dulu bisa. Nih. Ya kan, apa namanya, SN2 nih. Nah, tapi di sini SN1. Nah, karena dia nggak mungkin bisa langsung nyerang dari belakang, dia nggak akan bisa terjadi pakai SN2. Jadi SN2 itu harus kuat. Tapi kalau SN1 dia nggak di primer, itu SN1 dia tapi akhirnya primer itu masih bisa. Kayak gitu. SN1 dia akhir primer masih bisa. Caranya gimana? Kayak kemarin. Nih, jadi dikeluar dulu kan, dia pakai SN1 nih, keluar dulu. Ini jangan sampai salah ya gambar molekulnya. Ingat nih, ikatan rangkapnya itu di atas. Gitu, gini. Kan pakai mayor sama minor. Mayor tuh berarti karbokationnya itu lebih stabil. Gitu. Jadi kalau ini bisa langsung diserang sama O, CH3OH. Berarti kan gue nggak minta mekanismenya ya, langsung aja berarti. Ya. Ini gini. Nih karbonnya kan ini di sini nih plus. Berarti kan nggak langsung ditulis OCH3, berarti gini. Nah, kayak gitu. OCH3 gitu. Ini minor. Nah, kebanyakan udah selesai sampai di sini. Yang bikin produknya cuma satu, gini doang. Atau enggak produk mayornya ini malah. Terus produk minornya apa, CL-min gitu. Enggak ya, enggak kayak gitu ya. Banyak tuh yang gue lihat kayak gitu. Jadi mayor sama minor tuh apa namanya? Ditentuinnya dari karbon yang mirip-mirip kayak gini juga, bukan dari reaksi hasilnya gitu, bukan. Dengan cara yang berbeda gitu. Kalau nentuin mayor minor. Oke, jadi kan itu udah yang ke satu tuh. Satu sih. Ini coba nih dari sini kita resonansiin. Resonansiin kan dia karbokation di sini. Kalau resonansi berarti karbokationnya pindah ke sini. Jadi akan kayak gini. Gini. Nah, karbokationnya pindah sini kan. Kayak gitu. Terus berarti tinggal CH3OH nyerang. Gini. Terus gini. Udah ini berarti mayor. Karena dia karbokation sekunder. Nah, ini sekunder. Gitu ya. Jadi ini mayor. Gitu. Jadi dia bisa resonansi ini. Jangan lupa nih, di bab 1 kita udah belajar resonansi. Kayak gitu. Ini awalnya nggak ada panah ya. Nah, ini nggak ada
panah nih jadi minor, kalau ada panah pakai jadi mayor, dia pindah gitu, karbokationnya pindah, udah kayak gitu. Ada yang mau nanya? Kak, Ya. nggak ngerti kenapa karbokationnya bisa pindah ke situ. Jadi gini. Salah ya. Jadi kan gini, terus dia karbokation plus di sini, dia ke sini kan. Dia ini kurang 1 elektron nih di karbokation yang ini ya. Nah, elektron yang ini ini kan 1 elektron, ini 1 elektron. Jangan hijau juga. Ini biru deh. Ini biru. Nah, pas dia resonansi ini hasilnya jadi kayak gini. Nah, si yang biru nih tetap nih. Yang birunya tetap. Nah, yang hijaunya pindah kan resonansi. Kayak diputar gitu. Nah, dia akan jadi jadi kata rakap kan. Nah, dia kan hilang 1 elektron dari yang hijau ini. Hijaunya pindah ke sini kan, dia muter gitu kan. Kalau resonansi, nah jadinya dia kurang 1 elektron, akhirnya dia karbokationnya pindah. Ngerti nggak? Oke. Ngerti, Kak. Ya, Masih, Kak. kayak gitu ya. Iya, oke. Jadi kalau ikatan rangkap itu bisa resonansi ke tempat yang membutuhkan elektron. Jadi si elektron yang hijau ini akan berputar gitu. Jadi tadi kan kayak gini, sekarang jadi kayak gini. Gitu. Yang biru ini akan tetap gitu. Biru kan posisinya tempatnya sama. Jadi dia nggak akan berubah plusnya gitu. Ada juga kemarin yang kayak gini, dipaksain di OCH3-nya di sini, nggak akan bisa gitu. Karena kan emang karbokationnya posisinya di sini. Ketika dia stabilin, dia akan pindah ke atas. Jadi yang ini akan tetap nih, yang di tengah-tengah ini gitu. Ada yang mau nanya? Kamu nanya Apa? kan itu kan reaktannya itu CH3OH kan ya Kak? Iya, betul. Itu kenapa dia terpisahnya jadi CH3O- bukan CH3 plus sama OH-? CH3 plus OH-, gini ya. Nah, kenapa yang misah hanya doang bukan OH-nya? Oh, jadi kayak gini. Kalau kita dari awal lagi nih kayak gini, kan strukturnya kayak gini kan. Ini kan CH3O gini. Nah, kalau CH3OH itu kan dia bisa yang namanya terprotonasi atau diambil hidrogennya kan. Diambil hidrogennya. Nah, hidrogen yang bisa diambil bukan yang ini, dan bukan yang ini, tapi yang ini, yang kanan. Karena dia ngikatnya sama atom elektronegatif, yang berarti ini lebih elektropositif. Nah, ketika ini diambil, nah itu jadinya jadi CH3-. Bukan CH3 plus OH- ya. Karena ini ini nggak mungkin pindah langsung ke sini gitu. Kecuali ada reaksi itu bisa. Misalnya gini. Ini kayak gini ya, kenapa jadi gini? Misalnya ada CH3OH ditambah NH2-. Nah, ini bisa jadi CH3 plus NH2 nantinya kayak gitu. Ini kalau dalam reaksi ya, NH2-. NH2- berarti elektronnya berapa? Gini. 5 kurang 6 gitu, 2, 3, 4, 5. Iya, benar kayak gini ya. NH2-. Jadi dia akan ke sini. Aduh, jelek nih bentuk.
kalau kita buat bentuk yang lebih proper. Jadi ini ada H, CH3. Nah ini kan jadi SN2 kan. Ini begini, ini ke sini dan ini ke sini. Nah itu baru dapat tuh. Jadi kebagi duanya di sini kalau ada reaksi kan. Kayak gitu. Jadi kan CH3 NH2 kan. CH3 ini NH2. CH3 NH2 tambah OH-. Nah, kayak gitu. Itu baru bisa tuh jadi CH3 plus OH- kan. Tapi untuk di yang kayak gini buat reagen nggak bisa dia. Tuh. Ngerti nggak? Ngerti Kak. Iya, makanya dia rata-rata kalau di dalam reagen itu H plusnya doang yang hilang kayak gitu. Aduh malu banget. Tahu lagi. Apaan? Kenapa? Gue jawabannya OH semua, bukan OCH3- aja. Dia nggak bisa. Dia jadi tergantung sama reagennya. Kalau misalnya CH3OH, ya OCH3 gitu. Kalau misalnya dia H2O, ya OH gitu. Kalau H2O kan gini, H. Ini H. Nah, yang diambil ya nggak ada lagi antara ini atau nggak ini. Dia simetris, model mananya bisa. Terus juga misalnya apa ya? Ini misalnya H. Terus juga jadi ada kayak gini nih. Ini contoh aja ya, ini contoh. Nanti kalian ketemu nih kayak gini. Ini gini. Ini bentuknya nih. Oh, ini CH3. Nah, kayak gini. Nah, hidrogen yang bisa diambil itu cuma yang di sini. Nah, gitu. Jadinya nanti gugus yang adanya jadinya cuma kok ini sih gimana ya? Ya pokoknya kayak gitulah. Gue lupa strukturnya kayak gimana coba. Oke Kak. Kayak gitulah. Pokoknya dia hidrogen yang bisa diambil. Sip. Coba ya nih. Strukturnya kayak gue salah tadi. Oh, OH ini. Enggak, berarti kayak gini. Ini ada O. Nah, ini kan O sama H ini kan H-nya akan jadi elektrofil. Nah, jadi bisa diambil nih. Jadi hasilnya O strip ini dan gugus-gugus bla 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 blanya. Dan gugus ininya kayak gitu. Gugus ini tetap masuk, nggak cuma orang. Kayak gitu. Nanti misalnya kayak gitu ya, ada itunya jadi kayak gitu. Jadi O sama ininya, rangkaian di belakangnya kayak gitu. Lanjut nomor 3. Nomor 2 ada yang kurang paham lagi? Nah ini. Salah. Nggak ada yang nanya ya? Oke. Kita terus sintesis nih biar dapat iod yang banyak. Ada 2 kemungkinan. Sebenarnya ada 2 kemungkinan nih dari sintesis ini, ada 2 kemungkinan. Tapi ada hint itu petunjuk di belakangnya agar mendapat yield yang banyak. Berarti akan ada satu doang yang yieldnya banyak. Kalau ketemu soal kayak gini, cara gampangnya adalah udah buat aja kayak hasilnya gini. Buat dulu. Jadi ada gini. Strukturnya nggak usah diubah-ubah, udah nggak apa-apa. Nggak usah dibagus-bagusin. Kita buat ada yang di bagian ini sama ada yang di bagian ini. Kayak gitu. Nih, ini buat dulu deh. Nanti masalah apa atom apa yang menghubungi nanti. Sama ada yang ini. Nah, kayak gitu kan.
Terus buat lagi sebelahnya ini, berarti kan ada dua kemungkinan nih. Ini ntar gue akan jelasin. Sabar. Ini kayak gini kan. Buat dua dulu gitu. Nah, ini kan berarti kalau ada reaksi kayak gini berarti ada yang living group, ada yang nukleofil. Kayak gitu. Misalnya gua taruh yang di sini living group CL. Ini kan bebas ya, living group apa aja, mau CL, mau BR, mau I, itu boleh. Terus ini ada O nih yang hubungi nih. Berarti O itu kan sebagai nukleofil kan. O itu jarang buat keluar gitu, jarang keluar dari reaksi. Jadi dia bukan living group kalau O. Jadi dia akan coba sebagai nukleofil. Nah, kayak gini. Terus gimana? Ini kan lihat nih, ini kan berarti dia alkil primer kan. Alkil primer. Karena dia cuma CH3, CL. Dia metil CL tuh sama kayak alkil primer lah, mirip-mirip. Terus berarti kan SN2. Oke ini. Cara analisisnya gitu ya. Ini SN2 nih, nggak mungkin SN1. Berarti pakai minus. Karena SN2 itu dia butuhnya strong nucleophile. Kayak gitu. Jadi O- pakainya. Jangan OH. Kalau OH kan weak. Terus yang ini kita selingin, kita apa namanya? Tukeran BCL atau enggak BR ini BR. Nah, berarti kan ini apa namanya? Pakai O juga kan, pakai O. Nah, lihat nih si alkil halidanya. Oh, dia tersier. Kalau kalian masih nggak ngerti tersier sama primer sekunder bedanya apa, coba baca-baca lagi. Susah nanti kalau nggak ini. Kalau nggak tahu. Nah, ini kan tersier kan berarti kayak gitu. Berarti kalau tersier itu SN1. SN1 butuhnya weak nucleophile. Berarti ini kayak gitu, weak nucleophile. Nah, cara analisisnya gitu. Nah, udah kayak gitu, tinggal dicari yang mana yang lebih mungkin. Apakah yang pilihan 1, apakah yang pilihan 2. Kayak gitu. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira yang mana yang lebih menghasilkan hasil yang banyak? Dan kenapa alasannya kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Masa gue sebutin yang full score kemarin yang di nomor 3? Ayo, bukan Excelnya. Siapa kemarin yang full score? Ayo, ada yang tahu? Sumpah nggak ada yang tahu. Coba Vieni dah, Vieni. Mana Vieni? Ya, halo. Yang mana? Nah, Yang mana ya? Kayaknya yang itu, Kak. yang nomor apa? Nomor 2. Kenapa yang nomor 2? Soalnya kalau yang nomor 1 si nukleofilnya kegedean. Nukleofilnya kegedean karena dia SN2 ya. Jadi dia buat masuk segede apa namanya? Segede banyak ini kalau untuk substitusi nukleofilik itu susah dia. Jadi dia sebenarnya apa namanya? Bersifatnya cuma sebagai basa, tapi bukan sebagai nukleofil. Karena sifatnya yang kegedean gitu. Kalau nomor 2 emang kenapa? Kalau nomor 2 ya udah dia langsung masuk aja tuh. Bentuknya simple ya. Iya. Bentuknya simple nih kayak gini. Dia kecil jadi ketika ini keluar kan dia jadi karbokation kan. Jadi plus di sininya
terus udah diserang doang gampang. Kalau ini segede gini yang masuk, jadi agak susah. Nah ya, hal-halnya kayak gitu sebenarnya. Itu ya. Oke. Makasih Vieni. Makasih juga Kak Reza. Gampang kan soalnya? Hah, Cuma kurang gampang. teliti aja kan. Sebenarnya gampang, udah pernah diajarin juga, tapi kurang teliti. Ada yang nanya nggak nomor 3 tadi? Oh iya, udah banget. Ya, ada yang mau nanya, sintesis nih selalu digunain di soal ujian. Ada yang mau nanya. Jadi ini kemarin banyak yang salah. Masih ada yang kurang karbonnya 1. Duh. Pada itu tuh beda ya sama kayak gini. Gini itu beda. Karena dia ada karbon lagi tuh kayak gini. Makanya kemarin ada yang itu gue kurangin ya. Gue kemarin tuh udah pakai penilaiannya Budiah lah. Gue nggak jahat-jahat banget gitu. Kayak misalnya salah semua, ya udahlah gue kasih dikit. Nilai kasihan ya Kak, ya Allah. Gue kasih dikit. Gue nolin karena gue masih ngehargain apa yang kalian buat gitu. Jadi kemarin ya udah, kalau yang bener-bener bagus kayak itu pasti gue kasih full score. Kayak misalnya ini nih ada yang dapat full score kan di nomor 2, dapat 35 poin. Nah itu berarti jawaban kalian tuh udah benar gitu. Terus ini gue pasti kasih 10 kan. Kalau misalnya kalian benar jawabnya ini berarti dapatlah 10. Ada yang nggak pakai panah, gue kurangin nilainya, atau 7,8. Gitu. Pokoknya yang B sih gue nggak tolerir. Kayak misalnya NH2 sama NaCl, misalnya NaCl-nya masuk gitu SN2, itu udah pasti gue salahin minus 10 pasti kayak gitu. Yang B gimana? Gue nggak tahu. Yang MB nggak bereaksi. Yang mana yang kurang 3? Ada kali lu SN ininya yang atau nggak yang C? Kayaknya yang C deh. Ya, tadi udah gue jelasin, lu telat kali. Udah lanjut ya. Kak, Puas nggak sama hasilnya? Iya kenapa? kalau di ujian itu misalnya nggak jalan pakai alasan ya? Kadang ada yang diminta alasan, kadang ada yang enggak. Oh, Kayak misalnya sintesislah produk ini dan jelaskan mengapa demikian, itu baru dijelasin. Kalau misalnya kayak gini nggak usah dijelasin, udah gambar aja. Gue nggak minta penjelasan. kalau yang 1B 1B nggak usah, udah misalnya tidak bereaksi, udah bilang aja tidak bereaksi, udah bilang. Oh, Berarti kecuali jelaskan alasannya gitu ya. Itu kayaknya nggak mungkin sih. Sama gue silangin tuh. Ya lu silang juga sebenarnya langsung gue benerin kayak gitu sih. Oke. Cuma yang nomor 3 sebenarnya bebas nggak sih? Bebas, mau living groupnya apa? Tapi harus kayak apa? Tepat gitu. Pokoknya harus jadi kayak gini. Ya, harus tepat gitu ya. Iya, pokoknya harus jadi kayak gini. Pokoknya kalau lu salah nih, misalnya ini salah nih, satu step ya misalnya salah, ada tuh gue meriksa, ada yang kurang H, ada yang kurang ini, minusnya mungkin kurang, tapi masih gue benerin kayak gitu. Atau nggak gue kurangin dikit ya. Kayak gue kurang mana? Ini mah nggak usah panah kan? Nggak usah. Ini kan nggak pakai ini mekanisme. Mekanisme kan nomor 1 doang. Betul salah itu mana? Kalau di ujian benerannya itu kalau misalnya kayak itu kan gue kurang H tuh kayak cuman O min. Itu diserahin total apa tetap dikasihanin kayak sekarang kan? Dikasihanin sih kalau misalnya kurang hidrogen gitu-gitu doang. Nggak total kan, coret gitu. Enggak. Kalau yang ini misalnya lu karbonnya kurang 1, ya udah pasti disalahin. Padahal sama-sama itu, tapi maksudnya tuh sebenarnya beda. Kalau karbon kan berarti lu salah ininya, salah apa namanya? Struktur. Frame-nya tuh apa ya? Salah ininya. Salah bentuk, lu salah bentuk. Iya.
Kalau hidrogen mungkin lu kelupaan nulis atau enggak lu mungkin kagak konsen atau gimana. Kalau ini kan karbon nggak harus ditulis kan. Kalau hidrogen yang CH3 CH3 enggak. Cuma ini kan geometrinya aja kan tentuin itunya. Iya. Kalau misalnya ada kayak ginian ya hidrogen enggak kayak usah di hidrogen gini H gitu enggak. Cuman kalau misalnya CH3OH kayak gini harus ada OH-nya. Jangan O doang gitu. Kalau ini O doang juga O-nya harus minus, jangan O netral ya. Beda tuh. Nah, kayak gitu. Itu common mistake yang sering banget orang keliru dikit tapi ngancurin poin gitu. Nah, lanjut aja lah gitu. Oke Kak. Nggak ada yang mau nanya lagi ya? Lanjut. Ini kayaknya gue nggak bakal bikin post testnya deh ini E1 E2. Gue langsung ujian aja. Langsung ujian aja nanti sekalian satu. Nanti lagi dibuatin. Terus ini kan E1 sama E2. Jadi E1 ada E2. Reagennya sama. E1 E2 tuh. Jadi E1 tuh yang lemah, E2 tuh yang kuat. Kayak gitu. Tapi ini bentuknya eliminasi. Kalau itu substitusi beda. Halaman berapa aja? Eliminasi halaman 1. PPT. Ya. Jadi Terus ini basa. Jadi ada yang bersifat sebagai basa ya kalau di eliminasi itu. Jadi dia akan ngambil hidrogen dan jadi eliminasi nih. Ini perhati nih. Jadi dia akan ngambil hidrogen terus akan eliminasi. Kayak gitu. Terus ini yang biasanya common, yang banyak dituin reagennya. Kayak gini ini basa yang bulky, yang sterik nih. Di hafal ya nih. K, O, C, CH3 3 kali. Ini sterik. Nah, dia akan ngebentuk kayak gini. Karena dia eliminasinya, kalau eliminasi itu harus ini ya. Harus samping-sampingan, nggak boleh atas bawah nih. Misalnya ini diambil, terus ininya keluar. Kan dia kehilangan 2 ikatan kalau gitu. Jadi kalau kayak gini eliminasinya yang di sampingnya. Hidrogen yang di sini diambil, akan jadi ikatan, BR-nya keluar. Jadi seling gitu. Ngilang. Gitu. Kalau mau eliminasi, jangan di karbon yang sama, jadi nggak akan bisa, dia nggak akan bereaksi. Nah ini kayak gini tuh, karbon beta. Ini bahasa-bahasanya yang mungkin digunain buat eliminasi, yang mungkin ya, gue belum bilang ini pasti eliminasi, ini mungkin pakai eliminasi, tergantung ininya sekarang, reagennya dan bentuk reaktan. Ini kayak gini biasa alkena gitu bla bla bla. Ini ada nah ini bisa 2 nih, bisa eliminasinya di kiri, bisa eliminasinya di kanan gitu. Kan boleh nih, kiri kanan boleh, fair. Nanti ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Terus ini nggak usah lah, nggak penting. Itu udah ke molekuler. Ini nah ini nih yang ini. Jadi ada alkena, klasifikasi alkena. Ini monosubstitut itu jadi di alkena ini di antara 2 karbon ini dia ngikatnya 1 C. Ini kan ada 1 C. Nah, kalau ini di alkena ini dia ngikat 2 C. Ini ada 3 C berarti tersubstitut, ini tersubstitut nih kayak gini. Pokoknya kalau di alkena ini ngikat 1 C dia mono, ini alkenanya ngikat 2 C, di ini alkenanya ngikat 1, 2, 3 itu tri. Ini penting nih, harus dicatat. Ada yang mau nanya nggak? Mono di substitut, trisubstitut, ada yang mau nanya nggak? Sampai sini dulu nih, pelan-pelan gue ngajarnya. Jadi kalau mono ada 1, dari itu yang ngikat. Kalau di itu ada 2, tri itu ada 3.
gitu. Ini butana, butena. Nah, bedanya kan kalau misalnya single bond itu dia bisa rotasi tuh, bisa muter-muter. Nah, kalau dia double bond nggak bisa. Jadi ada isomer cis, ada isomer trans gitu. Nggak bisa muter-muter gitu. Apa nih? Two R groups on the same side. Two R groups on opposite side. Stereomer. Apa sih ini maksudnya? Oh, dia nggak bisa rotasi ya, jadi nggak bisa diputar-putar gitu. Sebenarnya bisa diputar, tapi itu nggak dengan di rotasi, tapi dengan direaksi, misalnya pakai panas. Kalau pakai panas itu bisa dari cis jadi trans gitu. Ya itu nantilah kayak gitu. Pokoknya nggak bisa muter ya, secara misalnya kita putar dengan biasa gitu. Jadi dia harus ada reaksinya biar muter. Tapi itu nggak dibahas. Ini produk eliminasi. These two groups must also be different from each other. Iya kalau misalnya apa nanti lah. Ntar. Nah ini yang gue ajarin di apa namanya Newman projection. Ini kan kita waktu itu makainya masih single bond ya. Ini kita kalau pakai alkena dan ini trans. Kalau trans itu kan pasti lebih stabil. Di atas bawah. Kalau cis kan dekat-dekatan gitu. Jadi dia agak stabil. Tuh. Jadi semakin banyak si alkena itu ngikat karbon, berarti dia semakin stabil. Kayak misalnya tadi ada tetra gitu. Nah ini tetra paling stabil, semakin ke kiri semakin kurang gitu. Kayak gitu. Terus ya ini alasannya dibaca sendiri lah di bawah. Mungkin ditanyain nanti pas tanya jawab. Kenapa tuh emang kalau misalnya si alkenanya semakin banyak dia semakin stabil, alasannya apa ya? Kalian bisa baca sendiri di sini. Kayak gitu. Gue nggak bakal ngejelasin kayak gitu sih malah saya. Gitu. Karena itu bisa dibaca sendiri gitu. Ini berarti kestabilannya ya. Ini. Terus ini E2 sama E1 sebenarnya mirip SN2 SN1, cuman dia eliminasi. Reagennya tetap sama, berarti E2 itu kuat, E1 itu lemah. Dari ininya juga lajunya sama. Kalau E2 tuh berarti pakai dua ini. Dua reagennya dua reaktan dan reagennya masuk di laju. Ini mekanismenya. Ini penting loh ya, ini dihafal nih mekanisme dari ini. E2 eliminasi tapi mirip SN2 ya, berarti kuat gitu. Ini gini. Nah, ini ada yang membedakan nih di reaktannya. Kalau SN2 itu dia primer kan, dia primer kalau SN2. Kalau di E2 dia malah tersier. Kalau misalnya dia premier kan primer juga dia akan jadi SN2, makanya dibeda ini di E2 tuh dia alkyl halidanya di tersier kayak gini, baru jadi pi-bond kayak gitu. Ini transition state masih ada tapi beda kalau E2 ya kan. OH itu sebagai nukleofil basa. Kalau ini E2 itu sebagai basa ya, dia ngambil hidrogen di sini, terus dia hidrogen putus, terus akan kebentuk ikatan double bondnya putus-putus juga, sama BR-nya mau keluar. Nah ini lebih banyak nih putus-putusnya, fase-fasenya. Ada yang mau nanya nggak? Kalau yang diserang itu H-nya kan ya Pak? Iya benar, bedanya dari SN sama E itu dari situ. Kenapa kak tadi? Yang diserangnya hidrogen karena karbon yang sampingnya udah ngeluarin leaving group, terus karbon yang sampingnya yang punya hidrogen baru kita ambil. Jangan yang atau enggak ini misalnya atas nih H. Nah kita nggak boleh ngambil H yang di sini, kita harus ngambil H yang di sampingnya gitu biar adil. Jadi dia udah ngeluarin,
dia nggak boleh diserang lagi kayak gitu. Jadi yang diserang harus di kanannya atau kirinya. Oke. Itu triknya kayak gitu kalau buat elimination, DBU, DBN, apalah, nggak penting ini. Ini increase living group ability, increase rate E2, iya benar. Semakin ke bawah semakin bagus E2-nya. Karena dia atomnya kan gede nih dibandingkan F. Jadi lebih terstabil kan dia kalau gitu. Begitu. Nah ini yang gue jelasin tadi. Kalau misalnya dia primer terus pakai kuat, berarti dia SN2. Ini pakai OH- jadinya SN2. Nah ini pakai OH- jadinya E2. Bedanya di situ ya. Ini tuh maksudnya ke tersier, benar. Jadi kalau misalnya itu dia pakainya E2 ya. Jadi tempat tersier tapi pakainya kuat gitu. Jadi E2. Kalau jadi primer dia SN2. Itu bedanya. Ini fase transisinya harus digambar. Ini apa namanya? Nah ini penting. Jadi kalian harus nyari yang mana yang substitutnya banyak tuh di alkenanya. Kalau misalnya ini diambil ini ke sini, berarti kan hasilnya ini cuma dapat C yang ini kan. Nah, misalnya kita coba ambil yang di sini terus ke sini, dia ada 2 tuh. Jadi cari yang paling banyak itu yang paling stabil. Begitu. Ini apa nih? Nah ini Zaitsev dan Hoffman. Jadi apa namanya? Misal kita mau eliminasi suatu alkyl halida. Mana ya? Misalnya kayak gini. Terus misalnya ini ada CH3, ini ada Cl. Direaksiin sama apa misalnya OH-, jangan deh seringan OET, OEtanol tuh gitu bener. Minus kayak gitu. Nah terus dia kan berarti ini tersier sama kuat, berarti dia E2. E2 tuh kan berarti langsung dia akan langsung apa namanya? Spontan, bukan spontan, apa sih namanya? Langsung satu tahap. Jadi pilihan hidrogennya ada banyak. Ini kan nanti calon karbokat, bukan apa ya, calon reaksinya kan di sini kan, yang living group, tempat living group. Berarti ini ada hidrogen yang mungkin diambil itu ada di sini. Terus juga ada di sini. Sama ada di sini. Nah, kayak gitu kan. Mekanismenya kayak tadi, diambil, terus ini kasih ikatan rangkap ke sini, terus dia keluar. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya kan berarti ada ikatan rangkap di sini. Ini. Dah, kayak gitu. Terus misalnya kita ambil apa namanya? H yang di atas. Kan ada produknya ada macam-macam nih. Ini ke sini. Terus berarti dia ngejatuhinnya ke sini. Karena pusat reaksinya di sini ya nih. Kayak gitu. Jadi kalau ngambil di sini nggak mungkin jatuhinnya ke sini, nggak mungkin. Itu terus sama kayak gini. Jadinya ini gue warna-warnain biar lebih gampang kalian paham ya. Gini. Terus mana ya? Oh ya ini. Ini berarti ke sini, ini ke sini. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kalau buat yang bawah tuh sama aja, karena kan ini bisa diputar-putar nih bentuknya. Jadi ini tuh sama aja bentuknya kayak
ini. Mana ya? Ini kan kalau di ini sampai kalau diputer itu tuh, tahu lah kalian, gue nggak bisa gambarin 3 dimensinya gitu. Kalau diputer-puter tuh sama ini, kayak gitu, walaupun sama. Jadi ini kan kalau ini simetris ya udah ini nggak usah digambar lagi, ini aja 2, berarti produknya ini sama ini. Kayak gitu. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Karena ini eliminasi ya, dia nggak masuk ke ke molekulnya. Dia akan cuma ngebuatin ikatan rangkap gitu. Nah ini kita akan bagi jadi 2 nih. Ini itu kan berarti dia karbonnya cuma berapa? Disubstitut kan, 1. Ini alkenanya yang ini. Terus kalau yang ini ada 1. Terus ini ada 2. Ini ada 3. Nah kayak gitu. Ini dicatat ya, gue mau langsung ini aja, hajar aja. Nah ini tuh kalau misalnya dia dari bawah dulu deh. Ini kan substitutnya lebih banyak nih, ada 3. Nah itu berarti dia ngikutin Zaitsev. Jadi dia akan terbentuk di yang lebih banyak substitutnya. Zaitsev. Nah itu kalau Zaitsev itu dia stabil secara termodinamika. Nah ini namanya Zaitsev rule. Berarti kalau misalnya kalian suruh eliminasi dan cari produk Zaitsev-nya, berarti harus cari yang yang banyak nih karbon dari hasil eliminasinya. Gitu. Kalau ini yang yang ini yang cuma 2, itu namanya Hoffman. Ini tulis nih, Hoffman tuh N-nya 1 per 2, dari itulah pokoknya Hoffman tuh stabil juga, tapi secara kinetika. Nah kayak gitu, catat dulu dah, soalnya sering banget keluar. Nah kayak gini nih, ini udah gue buat rangkuman sih. Kayak gitu. Jadi kemungkinannya gini. Ini ada lagi sebenarnya faktor yang mempengaruhi. Cuman ini betul sebenarnya, bentar. Ini tuh dia ini kan eliminasi di sini. Berarti dia nggak pakai ini. Kurang tepat kalau pakai ini. Gua akan langsung tuh poin ini. Ini berarti dia kalau Hoffman makainya itu ini KOC yang bahasa bulky tadi. Ini kan plus O C dalam kurung CH3 3 kali. Nah kayak gitu. Kalau yang ini yang susah amat itu sudah. Nah kalau misalnya yang ini dia
dia itu pakainya reagen-reagen yang kecil, yang bentuk-bentuknya kecil kan. Apa sih terbalik ya? Enggak. Di sini bener. Pakainya dia boleh ohamin. Udah ohamin aja lah, nggak mau. Ohamin atau enggak OCH3 atau enggak O-etana. O-etana tuh maksudnya etoksi ya. OCH2 CH3 minus. Nah ini kenapa gue sebut kayak gitu, ini udah ditulis belum? Udah ya, dan diingat-ingat juga, jangan lupa. Jadi kayak gini, kok bisa kayak gitu bentuknya? Kayak gini, terus juga ini ada apa namanya, gue akan gambarin ulang. Ini terus ada CL. Nah, kok bisa sih pakai yang atas kebentuknya di sini? Kalau giliran pakai yang bawah, kok kebentuknya bisa di sini? Kenapa bisa kayak gitu kan? Mungkin pertanyaan orang kayak gitu. Jadi si OCH33 kali itu kan strukturnya kayak gini. O, C, ini C, ini H3 ya. CH3, gini, sama bentuknya ohamin. Gue akan ngasih tahu aja ini simpelnya. Gini kan. Nah, dia ini kan gede nih, si yang atas nih. Dengerin ya, baik-baik ya. Ini kan yang atas gede nih, si OCH3 kali ini. Dia akan bisa ngambil hidrogen yang berposisi yang sepi. Kayak gitu. Karena dia gede, ngambilnya di tempat yang sepi. Contohnya kayak gimana, kayak gini. Ini kan tempat di sini itu kan dia ada 2 karbon. Jadi jangan. Nah, berarti kalau di sini juga ini ada 2 karbon nih di sini. Berarti jangan. Nah, ini di sini kita bisa ambil. Karena dia cuma nyangkut sama 1 karbon di sini. Jadi dia nggak gitu nggak gitu kesulitan gitu buat ngambil hidrogen yang di sini. Gitu. Jadi dia strukturnya bulat, atau bisa kita bilang gede banget gitu. Dia ngambilnya di tempat-tempat yang yang sepi lah begitu. Nah, sepi ini kan sepi, kalau ini kan ada ini. Jadi jangan sekunder. Jadi punya ngambil yang di primer. Nah, kalau ohamin gimana? Kalau ohamin kebalikannya. Ini ada kayak gini. Ini ada kayak gini, CL, ohamin. Nah, si ohamin ini bentuknya cukup kecil. Nah, jadi karena dibentuk dia yang kecil, dia nggak akan ngambil yang di tempat kayak gini. Untuk membedakan ini ya, untuk membedakan dari 2 reagen ini. Jadi si ohamin itu ngambil antar di sini atau sini. Kayak gitu. Atau mungkin kayak gini, biar gampang, biar kalian bisa bedain. Ini misalnya kayak gini. Nah, ini ada CH3 lagi nih, ada CH3 lagi. Ya, ada CH3 lagi nih. Nah, ini kan ada hidrogen kan di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini hidrogen kan di sini. Nah, ohamin bisa ngambil di sini. Kayak gitu. Jadi kan ini tempatnya banyak banget rintangannya nih. Ada si CL, ada ini pokoknya sempit lah di tempat-tempat kecil gini. Di tempat yang bukan di tempat yang kecil, di tempat yang sterik lah gitu. Jadi si ohamin ini bisa ambil di tempat sterik. Kalau ini misalnya mau ngambil di sini, itu nggak bisa. Ada si CL, ada ini, jadi ini nggak bakal terjadi. Tuh, gitu ya.
Nah, kayak gitu. Coba dipahamin lu, ada yang mau nanya nggak? Biasanya banyak pertanyaan nih. Kak mau nanya dong, Pak. Boleh? Kalau stabil secara kinetik sama stabil secara termodinamika, maksudnya apaan, Kak? Oke. Jadi, stabil secara kinetika tuh, secara laju reaksi, ini lebih cepat terbentuk. Laju reaksi. Ini cepat terbentuknya, tapi dia nggak akan bertahan lama. Kalau ini, secara laju reaksi ini lambat. Ini laju reaksi tinggi. Ini laju reaksinya rendah nih. Dia akan lama banget terbentuknya. Si produk, ZCF ini yang lebih substitut, dia laju reaksinya lama. Tapi kestabilannya tinggi, lebih stabil. Ini stabilnya rendah. Secara termodinamika kan maksudnya dipanasin, diapain, dia tetap stabil gitu. Oh, oke, makasih, Kak. Ya, kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Kak, kalau ini berarti cara ngebedainnya itu berdasarkan padat sama enggaknya ya? Maksudnya apa sih? Kan kalau yang kemarin itu kan ngebedainnya kuat lemah gitu kan? Iya. Apa bahasanya ya? Ini Kalau dulu. yang sekarang tuh ngebedain. Ini E2 dulu. S1-nya belum kita bahas. Oh. Iya. Berarti kalau yang iya. Oh, berarti di dalam E2 tuh ada 2 gitu. Iya, ada kemungkinan 2 produk yang terbentuk. Makasih, Kak. Iya. Iya gitu. Jadinya ini bentuk E2 ya, kayak gini. Dia jadi langsung serentak itu. Nih, prosesnya. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ini keluar sih pasti di ujian. Jadi tentukan mana produk Leisef, mana produk Hoffman. Terus mengapa, jelaskan hasilnya seperti itu. Itu alasannya tadi, sebab bulky-nya tadi. Ini tuh bahasa bulky nih, belum tulis ya. Itu bahasa bulky. Jadi dia bahasa yang bentuknya gede. KOC biasanya bentuknya K plus OCH3 3 kali. Ini min nih. Gitu. KOCCH3 3 kali. Nanti ada banyak jenisnya, nggak cuma satu doang. Tapi itu nanti di bab lain. Oke. Yang tadi gue bilang juga tuh yang ada gugus benzennya, itu dia bahasa bulky juga. Tapi kalau mau tahu silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Tuh. Ini ZCF rule namanya. Aturan ZCF. Gitu. Yang mana mayor produknya itu yang lebih tersubstitusi gitu sama karbon. Kalau minornya gitu. Ini prosesnya. Gitu. Ini NaOET. A2 reaction is stereo selective because when stereoisomer is formed preferentially. Jadi kalau misalnya direaksiin tuh bisa cis, bisa trans, tergantung kestabilannya gimana. Terus ini S1 baru masuk ya tadi. Dijelasin sama lu tuh baru E2 doang. Tadi yang tanya Prisil tuh bedain E2 S1 gitu. Kalau S1 tuh bedanya dia kan S1, SN1 dia keluar duluan kan. Terus yang protonasi itu si H2O, karena kan dia bukan basa sebenarnya H2O itu. Dia bisa ngambil hidrogen, cuma bertindaknya sebagai basa gitu kan.
Air itu kan water kan, H plus OH min. Jadi dia bisa bersifat sebagai asam, bisa bersifat sebagai basa. Yang teori kemarin tuh, teori Bronsted. Kayak gitu. Jadi kalau 2O itu dia masih bisa ngambil hidrogen satu lagi. Jadi H3O plus. Gitu. Kalau S1 pakainya biasanya H2O. Jarang banget ya pokoknya S1 itu pakai reagen yang lain. Rata-rata H2O ini pakai. Nah ini sama tuh. Dia pakainya tersier. Ini kita belajarnya E2, S1 tersier semua ya. E2 tersier tapi pakainya kuat. Kalau S1 dia tersier pakainya apa namanya H2O. H2O buat ini fractionasi. Gitu. Nanti ada juga tuh kayak misalnya kayak gini jebak-jebakan iseng aja kayak gini. Misalnya kayak gini, ini ada Cl, ini pakai misalnya H2O. Nah ini bisa SN1, bisa S1. Terus gimana cara bedainnya? Nanti kita akan tahu prosesnya gimana. Kayak gitu. Kalau kita kan waktu kemarin kan dapat apa yang namanya pelarut. Nah kalau di sini dia nggak pakai pelarut. Jadi dia pakai ada lah ya nanti. Coba kita bahas satu. Ini biasa ya prosesnya, jangan sampai lupa mekanismenya. Jadi keluar dulu, dia kebentuk karbokation nih di sini, baru dia eliminasi. Eliminasinya kan ini mau dimanapun sama ya, C3 sama. Ini S1. Ya transisinya nggak usah dibikin lah kalau S1 mah. Pokoknya yang kayak gini aja udah cukup dapat full score. Nah ini kayak biasa kayak SN1 prinsipnya. Oke. Terus S1 sama ada ininya juga mayor minornya. Terus apa ini? Ini bedanya SN sama E. SN itu dia nukleofilnya nyerang karbon. Kalau S1-nya itu nyerang hidrogen. Sin periplanar, anti periplanar. Ya ini kalau stereonya lah. Kemarin nggak keluar sih juga. Kalau buat kalian tahu aja ini. E2 elimination terjadi dari kebanyakan anti periplanar geometri. Nanti lah gampang. Jadi anti periplanar. Oke, gue bahas lagi nih. Ada satu hal lagi yang penting. Jadi untuk E2 itu misalnya kita gambar bangku. Jadi misalnya di sini tuh ada ini atas Cl, ini CH3. Jangan deh kebalik. Biar enak dilihat ya. Ini ada hidrogen. Jadi ini E2S1 tuh E2 tuh ada di bangku. Di bangku juga bisa. Ini Cl, ini CH3. Nah, misalnya dia pakai OH-. Nah, untuk itu bisa terjadi atau enggaknya reaksi di bangku, E2 di bangku itu dilihatnya dari ini sama ini. Dua-duanya harus anti gitu, atas sama bawah. Baru reaksi E2-nya baru bisa. E2-nya baru bisa nih kayak gini, kalau kayak gitu. Ini kalau misalnya bentuknya lain atau misalnya CL di sini atau enggak H-nya di sini, nah itu udah nggak bisa, berarti ini nggak terjadi. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi harus anti kalau buat E2 di bangku. Jadi harus selalu aksial dan Iya, trans ya, Kak? Harus anti, iya. Oh, oke. Di sini.
kayak gitu. Jadi atas bawah ya dia. Baru bisa. Kak, Ya. tapi bukannya kata kakak yang ekuatorial itu lebih stabil ya? Nggak ngaruh. Kalau di eliminasi ini dia memang untuk eliminasi nggak mandang stabil, tapi dia mandang antinya. Karena kalau ini kan ini kan bertolak belakang, jadi dia bisa, kalau misalnya dia nggak misalnya hanya di sini, dia nggak bisa ini mencong-mencong, nggak dapat ya. Jadi harus 180 derajat ini. Oke, Kak. Ini misalnya H, ini CL, gitu. Itu sih. Semoga ada di PPT. Setahu kayak gitu. Terus apa lagi? Nah, ini anti peripheral aren tadi yang gue bilang. Ini yang tadi yang stabil tuh udah pasti yang ekuatorial bla bla bla. Kalau buat kestabilan bangkunya ya, bukan di reaksinya. Nah, itu dia kayaknya ada ininya deh, ada pengaruhnya juga. Karena kalau dia di ekuatorial kan nggak stabil, di aksial tuh nggak stabil. Berarti dia bisa tuh diserang segala macam direaksiin. Tapi kalau udah stabil tuh susah direaksiinnya kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Ini kayak gini prosesnya. Jadi di atas bawah, trans di aksial. Nah, jadi bentuknya kayak gitu. Oke. Ya kayak gitu. Ini apa nih? Oh ini kalau dibalik ya, nih jangan lupa nih cara ngebalik bangku gimana. Misalnya awalnya kayak gini, kalau mau dibalik berarti searah jarum jam. Nih misalnya ini mau dibalik ke arah sini, tapi searah jarum jam harusnya. Jadi kalau ini atas, ini akan tetap di atas. Ini di mana namanya, di atas juga akan tetap di atas. Jangan lupa nih, itu dia. Ini apaan nih? Nggak tahu. HA dan HB. Oh ini tersubstitut sama prediksikan mana yang Z-safe, mana yang Z-safe mana gitu kan, yang Z-safe yang mana. Kalau ini bisa dilihat digambarin aja udah ini mah. Kalau kayak gini kan berarti ini ya di sini, di sini, di sini, di sini. Karena kan ini kalau misalnya HA-nya di sini juga bisa nih, yang penting dia anti itu atas bawah, ini atas bawah juga kayak gitu. Kalau mau di sini juga bisa nih, di sini nggak cuma di gugus kanan ya. Jadi di atas bawah sini bisa, di atas bawah sini bisa, bisa. Dia kan bisa nih udah buat. Ini kalau ada kayak gini berarti diputar dulu, diputar di balik mejanya. Bisa can react. Iya karena dia atas bawah harus bisa. Kalau mau bereaksi harus atas bawahnya kayak gitu. Ini apa ini? Oh ada pelarut juga. Ini kalau misalnya apa namanya, faktor-faktornya untuk prediksi S1 E2. S1 itu enhanced by polar protic. Polar protic tuh berarti apa, CH3OH gitu ya. Iya sama berarti, sama kayak SN1 SN2 ya. Kalau aprotic dia E2, SN2, polar protic S1 SN1. Ini buat bedain S1 E2 nya doang. Good living group important to form C plus good living group enhance reaction. Berarti ini pengaruhnya ke apa namanya ini,
mempengaruhi reaksinya, ini mempengaruhi pembentukan C+. Ini ya udah inilah. Ini nggak jelasin Hoffman apa? When elimination reaction is needed, elimination reaction is needed. Ya, untuk ngebentuk dia jadi alkuna, dia butuh 2 kali eliminasi. Kalau ini jadi 1 kali eliminasi doang. Gitu. Nah ini ada apa namanya ya? 2 perbedaan nih. Ini ada visinal dihalida. Visinal tuh berarti dia samping-sampingan. Samping-sampingan, terus dia apa namanya? Ya samping-sampingan pokoknya gitu. Kalau geminal itu kan apa ya? Kembar geminal. Itu dia atas bawah. Di karbon yang sama. Kalau ini di karbon yang berbeda gitu. Mau eliminasinya juga harus tetap seling ya. Seling-seling gitu. Selang-seling maksudnya. Kayak gini, sama aja. Apa ini? DMSO solvent. Ya DMSO kan ini aprotik. Jadi dia E2. Jadi bisa nih buat ngebantu untuk dipakein. Itu sintesis alkuna. Caranya kayak gitu. Partially broken. Ini untuk apa sih? Oh, sintesis alkuna. Jadi dari apa namanya? In this case, however, the carbon atom is sp2 hybridized. sp2 hybridized CH are stronger than sp3. Iya, ikatan di ini tuh lebih kuat ya. CH-nya lebih stronger daripada iya. sp2 di CH lebih kuat daripada sp3. Jadi gitulah. Penting amat. Ini penting nih. Kalau misalnya ini berarti NH2-nya ngambil di sini, hidrogen di sini, Cl keluar. Terus diambil lagi, nah ya lagi ya. Ya itulah prosesnya, pokoknya NH2-nya ngambil di sini, Cl ini keluar, jadi selalu. Jadi butuh 2 ekivalen, walaupun 1 reagen doang, tapi 2 ekivalen. Karena kan kita mau 2 kali. Ini apa? Good nucleophile that are with bases favor elimination over substitution over elimination. Iya. Good nucleophile with base di substitusi. Oke. Bentar gue baca dulu. Gue udah lupa ini materi. Oh iya, kalau misalnya dia atom-atom halogen gitu berarti dia substitusi, dia nggak bisa ngambil hidrogen. Bisa sih, cuman lebih disukai untuk SN. Gitu. Jarang banget kayak misalnya kita ngebuat ikatan di sini pakai misalnya Cl-min gitu. Kalau Cl-min tuh biasanya dia buat ini protonasi doang gitu. Kayak di SN1 kan gitu. Ada Cl-min, kelebihan tuh CH3OH hanya diambil, jadi OCH3 doang. Tuh, ada yang mau nanya nggak? Ada. Ini apa nih? Udah gue jelasin. Nucleophilic juga udah. Oh, predicting. Nah ini cara bedainnya. Kalau halida primer, punya halida primer, kondisinya gimana? Nucleophilnya harus strong, harus bulky base. Kalau misalnya E2 itu dia bulky base, kayak misalnya KOC tadi, KOC CH3 3 kali itu E2. Kalau strong nucleophile itu misalnya Cl-min, kayak gitu.
Jadi basa bulky yang kuat beda sama basa nukleofilik yang kuat. Jadi ini bisa nih buat prediksi. Terus ini kalau 2 tuh dia banyak banget kemungkinannya. Terus ini sama aja SN1. Nah ini ada nih, dia tersier tapi bisa pakai E2. Dia bakal jadi eliminasi gitu. Nih yang paling bawah nih penting. Higher temperature favors elimination over substitution. Berarti kalau mau pakai jadiin produk eliminasi pakai temperatur yang tinggi, kayak misalnya 100 derajat, 70 derajat kayak gitu. Kalau temperaturnya rendah kayak 0 derajat itu bakal lebih ke SN gitu. Jadi kalau reaksinya substitusi nukleofilik pakainya SN. Pakainya SN, pakainya temperatur rendah. Udah selesai. Ada mananya nggak? Gampang kan? Udah siap tugas ujian 1. Yo, ada mananya nggak? Udah kelar nih kita nih ujian 1. Berapa bulan kita belajar? Bulan kan ya? Ada nggak ya latihan soal? Gue mau kasih PR. Gua kayaknya Jumat tuh nggak bisa Jumat tuh nggak bisa gua karena ada rapat kayaknya Jumat besok nggak bisa. Terus Sabtunya ada PDK. Kapan ya? Minggu paling. Mau nggak Minggu? Jam berapa, Kak? Biasa kalau jam paling. Boleh. Tapi nggak tahu kalau yang lain. Minggu kali ya? Sabtu Iya, tuh Minggu. Iya, bisa gua. Ya, oke. Siapa aja sih anaknya? Oke. Jadi daerah mana ya? Ya susah. Kali ini mah gampang nih, nomor 1, nomor 2. Bikin ini doang kan, doang terus sama bla. Wah, mantep nih. Apa nih? Senyawa ini tuh pakai ini E2 dalam bentuk anti periplanar tadi. Begitu. Gue minta nomor berapa? Kak, bentar dulu ya, Kak. Nomor 3 nih, Nomor 3. Ya ini udah ada tadi nomor 6, udah tahu jawabannya. Nomor 3, nomor 5, nomor 8 bisa nggak? Nomor 8 nih. Kalian akan banyak ya karena sampai Minggu loh waktunya. Ini Selasa Minggu. 3, 5, sama 8. Nah ini udah mulai belajar sintesis nih. Analisisnya mengapa reaksi ini tidak dapat berlangsung untuk membentuk produk yang diinginkan. Ya, ayo kenapa jelasin? Itu dijelasin. Kan gambarkan produk yang seharusnya dihasilkan dari reaksi ini. Bisa tanya gua sebenarnya kalau misalnya kesusahan nomor 3, nomor 5, nomor 8. Udah jarang juga yang nanya gua. Bisa nanya aja sih, nggak apa-apa. Feel free lah. Gue juga gak bakal marah kok. Oke, pokoknya untuk minggu depan itu nomor 3, nomor 5, sama nomor 8 gitu ya. Mau nomor 8 apa nomor 7? Nomor 7 sih. Ayo nomor 8 sama nomor 7 apa dua-duanya? Nomor 8 aja ya, belajar mikir. Ya udah, intinya gitu, di jam 9 juga udah malam.
pokoknya ini dikerjain. Sekarang juga dikerjain, nggak apa-apa sih, tanya gue kalau nggak ngerti gimana, nanti gue kasih tahu. Oke, ya udah gitu aja dari gue. Ya udah. Makasih Kak Reza. Kasih Ya, Kak. sama-sama. Makasih Kak. Makasih, Kak. Makasih Kak. Makasih